Halo sobat-sobat, selamat datang di channel Noob Layar TV. Ini adalah rangkuman anime Isekai Yakyoku. Yakutani Sensei. Seorang pria bernama Yakutani berprofesi sebagai seorang profesor di bidang farmasi. Yakutani selalu bekerja terus-menerus untuk menemukan obat hingga ia sangat jarang untuk beristirahat. Ia sebenarnya bertekad menemukan obat baru sebab dahulu kala sewaktu adiknya sakit tumor, adiknya itu tak bisa disembuhkan karena obatnya masih belum tersedia. Untuk itu, ia selalu bekerja siang dan malam agar bisa menemukan obat baru. Setelah bekerja sampai subuh, Yakutani memutuskan untuk beristirahat karena sudah kelelahan. Ohayou gozaimasu, Yakutani Sensei. Sensei? Lalu ketika tersadar, Yukitani sudah berada di dunia lain dan kini namanya menjadi Palma. Pelayannya yang bernama Charlotte mengatakan bahwa Palma baru saja tersambar petir. Palma kemudian memeriksa sekitarnya dan terkejut karena ia sudah berada di dunia isekai. Ketika sedang membersihkan badannya, Charlotte melihat ada tanda di lengan Palma. Ia mengatakan bahwa tanda itu merupakan tanda dewa farmasi. Akan tetapi menurut Palma, itu hanyalah tanda bekas luka tersambar petir. Lalu, Charlotte akhirnya menjelaskan semuanya tentang keluarga Palma. Ia sendiri adalah seorang pelayan di keluarga Palma yang merupakan keluarga bangsawan. Ayah Palma merupakan bangsawan serta apoteker di istana kerajaan dan juga kepala sekolah di sekolah farmasi kekaisaran. Ayah Palma bernama Bruno, sedangkan ibunya bernama Beatrix serta adik perempuannya bernama Belen. Palma juga memiliki kakak bernama Pale yang saat ini sedang pergi ke negeri jauh menimba ilmu. Charlotte juga mengatakan bahwa semua anak Bruno kini bisa memakai teknik suci. Palma menanyakan apakah teknik suci itu seperti sihir. Namun hal itu membuat Charlotte terkejut sebab Palma juga sudah lupa tentang sihirnya dan itu bisa saja membuat gelar bangsawannya dicabut serta diusir dari rumah. Saat berada di kamarnya, Palma mulai mencoba menggunakan sihirnya. Setelah membayangkannya, Palma langsung mengeluarkan sihir air. Akan tetapi, ia tak bisa mengendalikan sihir airnya. Palma yang penasaran dengan sihir, kemudian mulai mencoba sihir lainnya. Ia pun berhasil membuat emas hingga bahan-bahan lainnya. Tangan kirinya bisa menciptakan suatu saat, namun tangan kanannya bisa menghilangkannya. Lalu Charlotte juga menunjukkan ruangan tempat Palma biasa belajar tentang obat-obatan. Ia juga memperingatkan Palma agar mengingat kembali pembelajarannya, sebab ayahnya selalu melontarkan pertanyaan acak mengenai obat-obatan ketika sedang makan. Saat Palma melihat buku-bukunya, ia masih mengingat isinya karena Palma sebelumnya ternyata sudah menghafal semua isi dari buku-buku yang ada di ruangan tersebut. Setelah itu, Palma makan malam bersama dengan keluarganya. Keluarganya pun sangat senang karena Palma sudah sembuh dan sehat lagi. Lalu ayahnya memberikan pertanyaan kepada Palma mengenai obat-obatan, yang mana dengan ingatan Palma yang sebelumnya, ia pun masih bisa menjawab pertanyaannya. Esoknya, Palma kini menemui Ellen yang merupakan gurunya dalam mempelajari sihir. Ellen kemudian menjelaskan kembali kepada Palma mengenai teknik suci yang terbagi atas elemen api, air, tanah, udara, dan elemen X. Lalu, Palma menanyakan apakah ada orang yang mungkin bisa menciptakan zat sesuai dengan imajinasinya. Ellen mengatakan bahwa itu sangatlah mustahil dan jika ada yang bisa melakukannya, mungkin saja ia adalah dewa atau monster. Ellen kemudian mulai menunjukkan teknik sihir airnya dengan tongkat sihirnya. Setelah itu, ia menyuruh Palma untuk mengikutinya dengan meminjamkan tongkat sihirnya. Ellen terkejut karena Palma bisa menggunakan sihir tanpa harus merapalkan mantranya. Ellen lalu memeriksa energi sihir Palma yang ternyata melebihi batas manusia. Ia pun berpesan agar Palma tidak menunjukkan energi sihirnya kepada siapapun, bahkan kepada ayahnya. Setelah itu mereka akhirnya beristirahat hingga ketika Palma melihat Ellen dengan tangannya, ia menemukan kalau jari Ellen sedang terluka. Ia mengatakan kepada Ellen bahwa ia bisa mengetahui penyakit Ellen hanya dengan melihatnya menggunakan jarinya. Ketika ia bisa mendiagnosa penyakitnya, warnanya itu akan berubah menjadi putih. Ellen sangat terkejut karena Palma bisa menggunakan teknik mata suci.
Ia bahkan menjadi ketakutan karena Palma tidak memiliki bayangan. Esoknya, Bruno lalu memberitahu Palma bahwa Ellen sedang demam serta meminta untuk berhenti mengajarinya. Untuk itu, Bruno ingin agar Palma menemui Ellen dan memberikan obat serta surat darinya. Ketika Palma menemuinya, Ellen ternyata telah memakai armor karena waspada terhadapnya. Namun Palma menjelaskan bahwa ia hanya datang mengantarkan obat titipan ayahnya. Ia juga telah membuatkan Ellen obat paracetamol serta salep untuk jarinya yang terkilir. Palma juga memberitahu Ellen agar Ellen terus mengajarinya sebab ia tak tahu bagaimana mempelajari sihir dan mengendalikannya. Akan tetapi, jika Ellen memang ingin berhenti, maka Palma memberikan bunga itu sebagai tanda terima kasihnya. Setelah Palma pergi, Ellen memikirkan kalau Palma pastinya adalah reinkarnasi dari Dewa Farmasi. Dan Dewa Farmasi adalah dewa yang baik yang selalu menyembuhkan orang-orang. Esoknya, Ellen kemudian datang menemui Palma dan kini bersedia untuk mengajarinya lagi. Sebab menurut Ellen, harus ada yang mengawasi Palma dalam mengendalikan sihirnya. Ellen kemudian mengajak Palma untuk latihan di Pulau Kosong agar Palma bisa bebas mengeluarkan sihirnya. Ketika sedang berlatih, Palma masih belum bisa menguasai teknik sucinya. Ia beberapa kali mengeluarkan sihir yang berlebihan sehingga membuat mereka basah kuyup. Akan tetapi Ellen tetap bertekad akan membuat Palma bisa menguasai teknik sucinya. Lalu ketika Palma sedang duduk di tangga rumahnya, ia mulai memperhatikan para pelayannya. Satu persatu, Palma mengecek penyakit yang mereka derita serta mendiagnosanya. Setelah itu ia mulai pergi ke ruangannya dan membuat obat-obatnya. Palma yang mengetahui struktur dari suatu zat dengan gampangnya membuat zat-zat obat. Dengan begitu ia pun bisa membuat obat yang ia inginkan. Ketika obatnya telah selesai, Palma menemui Charlotte dan memberikan obatnya. Ia juga meminta kepada Charlotte untuk menemaninya memberikan obat kepada pelayan lainnya. Palma mengatakan bahwa para pelayannya itu terlihat sangat senang. Charlotte menjelaskan mereka senang karena telah mendapatkan obat dari tuannya, sebab mereka hanyalah rakyat biasa dan mereka juga tak sanggup untuk membeli obat. Palma merasa kalau di dunia itu masih terdapat strata sosial dalam pengobatan. Itu menunjukkan bahwa kemungkinan di dunia itu masih banyak obat yang tidak manjur. Untuk itu, ia bertekad akan memberikan obat kepada orang-orang yang membutuhkannya. Esoknya, Bruno memanggil Palma dan memberitahukan kalau Belen terkena cacar air. Hal itu membuat Palma terkejut sebab di dunia itu juga ternyata ada cacar air. Bruno ingin agar mereka tidak mendekati Belen selama 3 minggu dan membiarkan pelayan merawatnya. Walaupun Palma juga sebelumnya sudah terkena cacar air, akan tetapi ia tetap tidak boleh menemui Belen. Sebab bisa saja Palma terkena kembali karena belum ada catatan medis mengenai kekebalan terhadap cacar air. Lalu ketika Bruno pergi bekerja, Palma langsung menuju ruangannya. Ia mulai memikirkan obat apa yang cocok untuk mengobati cacar air. Setelah mengingat bentuk zatnya, Palma pun langsung menciptakan obatnya. Ia kemudian pergi menemui Belen dan memeriksa keadaannya. Setelah yakin kalau Belen terkena cacar air, Palma langsung memberikan obatnya. Ketika telah selesai meminum obatnya, Palma memberitahu adiknya agar merahasiakan kalau ia sudah datang ke kamarnya dan memberikannya obat. Sebab di dunia tersebut belum ada obat untuk menyembuhkan cacar air. Beberapa hari kemudian, Belen kini telah sembuh total. Yang membuat Bruno terkejut sebab Belen sembuh dengan sangat cepat. Ia pun mempertanyakan apa yang terjadi kepada Belen. Namun Belen tak mau mengatakan apa yang terjadi karena ia sudah berjanji pada Palma. Lalu Palma kembali ke ruangannya dan berusaha membuat sesuatu. Ia ternyata membuat mikroskop kecil agar ia nantinya bisa menunjukkan bakteri kepada orang-orang dengan alat tersebut. Tak lama kemudian, seorang pelayan datang memanggil Palma, yang mana Palma dipanggil oleh ayahnya untuk ke ruangannya. Ketika telah berada di ruangan ayahnya, Palma langsung diberitahu untuk bersiap-siap, sebab mereka akan pergi ke istana kekaisaran karena dipanggil untuk menghadap sang ratu. Bruno menjelaskan bahwa kini keadaan sang ratu sedang kritis.
Setelah sampai di kerajaan, Bruno dan Palma langsung mendatangi sang ratu yang kini sedang terbaring lemas di tempat tidurnya. Di ruangan itu juga sudah dipenuhi banyak apoteker yang sebelumnya datang memeriksa sang ratu. Bruno kemudian mulai memeriksa sang ratu dan mengambil sampel darahnya. Ia pun kini tahu penyakit apa yang sedang diderita oleh sang ratu. Ia mengatakan kemungkinan hidup sang ratu sudah tidak akan lama lagi. Bruno lalu mulai menyiapkan pengobatannya untuk merawat sang ratu. Ketika Bruno sedang meracik obatnya, Palma mencium bau opium. Ia memprediksi kalau ayahnya akan membuat obat anestesi atau obat penenang. Akan tetapi menurut Palma, obat itu tidak akan berpengaruh kepada penyakit sang ratu, yang mana obat ayahnya itu hanya bisa meringankan rasa sakitnya saja. Palma pun berniat ingin menyehatkan sang ratu dan langsung mendiagnosa penyakitnya. Setelah melihatnya, Palma akhirnya tahu kalau sang ratu menderita penyakit TB. Palma mulai mengingat obat apa saja yang cocok untuk mengobati TB. Lalu, tiba-tiba anak dari sang ratu yaitu Pangeran Louis datang menghampiri ibunya. Hal itu membuat Palma menjadi semakin luluh. Palma akhirnya memberanikan diri mendekati sang ratu serta meminta izin untuk mengobatinya. Ia mengatakan telah memiliki obat baru yang bisa menyembuhkan penyakit sang ratu. Bruno pun melarang Palma untuk melakukan hal itu. Namun sang ratu tetap mengizinkannya sebab ia merasa masih bisa mempercayai Palma. Palma kemudian pergi ke sebuah ruangan dan mulai membuat obatnya. Akan tetapi ayahnya yang masih belum percaya dengan Palma langsung menghancurkan pintunya. Ayahnya mengatakan agar Palma berhenti membuat obat karena Palma hanyalah orang yang tidak berpengalaman. Karena terus dihalangi oleh ayahnya, Palma akhirnya membuat dinding es sehingga membuat ayahnya terkejut sebab Palma bisa menggunakan sihir tanpa rapalan dan juga tongkat sihir. Ia pun mempertanyakan siapa Palma sebenarnya. Ayahnya lalu melihat ada sebuah tanda di lengan Palma. Itu menandakan kalau Palma sudah mendapatkan wahyu dari Dewa Farmasi. Palma berusaha meyakinkan ayahnya agar diizinkan membuat obat untuk sang ratu. Bruno kini bersedia membiarkan Palma membuatkan obat untuk sang ratu. Namun, Palma harus membuat obat itu dengan mempertaruhkan nyawanya, sebab sang ratu juga sudah mempertaruhkan nyawa untuk obat Palma. Palma akhirnya mulai membuat obat dengan teknik sucinya. Setelah selesai, Palma kemudian pergi menemui sang ratu dengan membawa obatnya. Ia pun menunjukkan obat baru itu kepada sang ratu dan orang-orang yang ada di ruangan tersebut. Akan tetapi, sebelum meminum obatnya, Palma ingin menunjukkan sesuatu kepada sang ratu, yang mana ia memperlihatkan sampel dahak dari sang ratu yang berisikan bakteri TB. Sang ratu pun mempertanyakan kepada Palma apa yang ia lihat itu. Palma menjelaskan bahwa itu adalah mikroorganisme kecil yang disebut sebagai bakteri, serta bakteri itulah yang menyebabkan penyakit sang ratu. Palma sudah membuatkan obat untuk mematikan bakteri itu yang ada di dalam tubuh sang ratu. Jika obatnya diminum rutin selama 6 bulan, maka penyakit sang ratu pasti akan sembuh total. Setelah itu, Palma memberitahu orang-orang bahwa penyakit TB yang ditakuti di dunia ini sekarang sudah tak akan ditakuti lagi karena obatnya kini sudah ditemukan. Orang-orang pun mempertanyakan alat yang digunakan Palma untuk melihat bakteri. Palma mengatakan bahwa ia akan membagikan cetak birunya kepada orang-orang agar mereka juga bisa membuat alat tersebut. Ketika pulang, ayahnya merasa kalau ia memang selalu memperhatikan perasaan para pasiennya. Namun sepertinya ia tak pernah mengerti perasaan Palma serta apa yang ia inginkan. Setelah sampai di depan rumah, Palma memberitahu ayahnya bahwa meskipun ia memiliki wahyu dari Dewa Farmasi, akan tetapi wawasannya tidak luas dan ia juga belum tahu cara menangani pasien yang sekarat. Untuk itu, sebagai orang yang menekuni bidang obat-obatan, Palma ingin agar ayahnya terus membimbingnya dan memberikannya wawasan tentang dunia ini, serta menelusuri jalan dunia farmasi bersama-sama. 3 bulan kemudian,
Palma dan ayahnya kini saling bertukar informasi. Palma mengatakan sekarang obat TB hanya bisa dibuat olehnya. Suatu saat nanti ia akan mempublikasikannya bila sudah tahu cara membuatnya tanpa memakai teknik suci. Hingga 6 bulan kemudian, kini sang ratu telah sembuh total. Sang ratu pun memanggil Bruno untuk menghadap kepadanya, yang mana sang ratu ingin memberikan hadiah kepada Palma serta ia ingin mengadakan pesta atas kesembuhannya. Esoknya, Bruno dan Palma kemudian datang ke kerajaan. Bruno diberkahi wilayah Marseille atas jasanya melakukan perawatan serta mengajari generasi penerus tentang obat-obatan. Lalu, Palma juga dipanggil untuk diberkahi oleh sang ratu. Palma diangkat menjadi ahli farmasi kerajaan secara resmi. Ia pun mendapatkan lencana yang menandakan kalau ia kini adalah ahli farmasi kerajaan. Sang ratu juga memberikan izin kepada Palma untuk membuka apotik di wilayah kerajaan, sebab ia ingin agar Palma melanjutkan perjuangannya demi kekaisaran. Setelah itu, para pekerja bangunan dan yang lainnya kini telah berkumpul di tempat Palma. Mereka diperintahkan oleh sang ratu untuk segera membuatkan Palma apotik, karena jika tidak segera maka mereka akan dipenggal. Palma sebenarnya masih bingung harus membuat seperti apa apotiknya. Untungnya Ellen datang membantu Palma dalam pembuatan apotiknya, sehingga Palma kini bisa menuliskan desain yang ia inginkan. Beberapa hari kemudian, apotik Palma kini sudah dibuat. Para pekerja bangunan senang mengerjakan apotik Palma, sebab Palma sudah menggambar desain apotiknya dengan sangat detail sehingga mereka bisa dengan cepat mengerjakannya. Kepala tukangnya itu kemudian menanyakan apa nama yang akan diberikan kepada apotik Palma, yang mana kepala tukangnya tak sengaja mendengar Palma menyebut dunia lain. Hal itu membuat kepala tukangnya akhirnya membuatkan nama untuk apotiknya, yaitu apotik dunia lain. Tak lama kemudian, seorang pria bernama Peron datang menghampirinya. Ia adalah ketua dari Asosiasi Sains Ahli Farmasi. Namun, Peron sebenarnya datang melihat apotik Palma dengan tujuan untuk menjatuhkannya, sebab Palma hanyalah seorang anak kecil dan tidak mau bergabung dengan asosiasinya. Ellen yang mengetahui tujuan dari Peron kemudian segera mengusirnya. Kini, alat-alat serta bahan-bahan untuk membuat obat sudah lengkap. Akan tetapi Palma masih kebingungan mencari orang untuk mengurus keuangan mereka. Charlotte lalu menawarkan diri untuk bekerja di tempat Palma, sebab ia ingin terus melayani Palma walaupun diberikan tugas apa saja. Karena mengurus keuangan tugas yang sulit, Palma bersedia menerimanya, namun ia akan memberikan tugas yang mudah saja. Lalu, ketika Palma pulang ke rumahnya, ia melihat Belen beserta pelayan yang lainnya sedang bersedih, yang mana ternyata salah satu pelayannya yang bernama Sedik kini akan pensiun dini sebab kakinya sedang terluka dan Bruno menyuruhnya untuk beristirahat. Sebenarnya ia masih ingin bekerja, akan tetapi lututnya semakin hari semakin terasa sakit. Palma kemudian menawarkan Sedik untuk bekerja di tempatnya saja. Ia akan menyembuhkan kaki Sedik sehingga ia bisa bekerja kembali. Palma lalu pergi menemui ayahnya dan meminta izin untuk merekrut Sedik, sebab Sedik adalah pelayan yang mengurus keuangan ayahnya dan itu juga akan sangat membantu dalam pengelolaan apotiknya. Ayahnya pun setuju dan memberikan hadiah kepada Palma, yang mana ayahnya memberikan emas yang banyak sebagai modal awalnya untuk membuka usaha. Setelah beberapa hari kemudian, Sedik kini telah sembuh dan akhirnya bekerja di apotik Palma. Kini, Palma meresmikan pembukaan apotiknya. Ia pun berpidato di depan apotiknya sembari dilihat orang-orang dengan mengatakan bahwa ia akan menyiapkan obat untuk siapapun tanpa memandang status sosialnya. Orang-orang sebenarnya meragukan Palma karena Palma hanyalah seorang anak kecil. Mereka menganggap kalau Palma anak seorang bangsawan yang membuka toko hanya untuk bermain-main dengan uang ayahnya. Namun, setelah 1 bulan membuka apoteknya, ternyata tidak ada orang yang datang berkunjung. Orang-orang pun tak ada yang berani masuk dan hanya melihat dari luar saja. Mereka bertiga kemudian mulai mendiskusikan apa yang terjadi, hingga Charlotte datang membawa laporan hasil survei yang ia lakukan pada masyarakat. Charlotte mengatakan bahwa orang-orang menganggap lambang kekaisaran di apotek Palma menakutkan. Orang-orang juga tidak tahu bagaimana cara berbicara dengan bangsawan.
Orang-orang juga tidak memiliki baju yang pantas untuk ke toko bangsawan. Kesatria penjaga di depan toko juga menakutkan, dan pemilik tokonya adalah anak kecil. Serta orang-orang berpikir harga di toko bangsawan itu pasti mahal. Palma dan yang lainnya menyadari kalau ternyata orang-orang tidak datang berkunjung hanya karena masalah mendasar. Lalu, seorang pria bernama Jin datang ke apotek Palma untuk membeli permen obat, yang mana Jin adalah pengunjung pertama mereka dan satu-satunya pengunjung yang selalu datang. Setelah Jin pergi, ayah dan ibu Palma kini datang berkunjung. Ayahnya kemudian meminta Palma untuk menunjukkan isi apoteknya. Palma menunjukkan kalau di lantai 1 adalah lantai penjualan. Terdapat ruangan meracik obat dan ruang tamu. Lantai 2 adalah ruang perawatan dan tempat istirahat untuk pasien. Sementara lantai 3 adalah tempat untuk para karyawan beristirahat. Dan lantai terakhir, yaitu lantai 4 adalah lantai laboratorium, tempat Palma untuk melakukan pengembangan terhadap obat-obatnya. Setelah itu ayahnya menanyakan masalah pelanggan apotik Palma, karena ia melihat tidak ada bangsawan yang datang ataupun warga biasa. Palma mengatakan bahwa mereka sebenarnya masih memikirkan cara agar orang-orang mau datang dan merasa nyaman di apotiknya. Ibunya menyarankan sebaiknya Palma menjual kosmetik kepada bangsawan. Jika kosmetiknya terkenal murah di kalangan bangsawan, maka rakyat biasa juga akan memakainya karena mereka akan mengikuti para bangsawan. Namun ayahnya mengatakan jika Palma ingin menjual kosmetik, ia tak boleh memakai bubuk putih, yang mana menurut Palma bubuk putih memanglah berbahaya karena merupakan bahan merkuri. Lalu tiba-tiba seseorang datang meminta Palma untuk memeriksa tuannya. Ketika Palma memeriksanya, ia melihat tangan wanita itu yang bernama Clue telah tersayat-sayat. Palma mendiagnosa bahwa wanita itu tidak memiliki penyakit apapun. Hanya saja ia sering pusing karena kehilangan banyak darah akibat dari membuang darahnya. Palma tahu kalau Nona Clue pasti memakai merkuri dan membuang darahnya agar tetap sehat. Ketika Nona Clue sudah sadar, Palma memperingatkannya agar berhenti memakai bedak pemutih karena itu berbahaya. Ia menyuruh Nona Clue untuk datang lagi minggu depan dan ia akan menyiapkan kosmetik yang cocok untuknya. 1 minggu kemudian, Nona Clue datang lagi ke apotek Palma untuk memeriksa kosmetiknya. Palma sendiri sudah menyiapkannya dan mulai mengarahkan Nona Clue memakai kosmetiknya. Setelah memakainya, Nona Clue sangat senang karena dengan kosmetik itu wajahnya bisa menjadi putih. Terlebih lagi, kosmetik itu lebih aman dan tidak berbahaya. 1 minggu kemudian, berita tentang kosmetik Palma mulai tersebar. Orang-orang dari kalangan bangsawan atau rakyat biasa kini berdatangan untuk membelinya. Orang-orang pun mulai membicarakan apotek Palma yang ternyata memiliki harga murah, serta mereka juga bisa melakukan konsultasi yang memuaskan. Lalu ketika Nona Clue datang lagi untuk memesan kosmetiknya, ternyata kosmetiknya sudah habis. Palma akhirnya menjelaskan bahwa permintaan untuk kosmetik itu sangat banyak. Bahkan permintaannya sudah melebihi yang mereka bisa siapkan. Nona Clue kemudian menawarkan agar Palma membuka cabang saja dan ia yang akan membiayainya. Sedik pun memberitahu Palma bahwa itu adalah hal yang bagus dan ia bisa mengurus administrasinya. Palma kini setuju untuk bekerja sama dengan Nona Clue dan setelah 1 bulan berlalu, cabang apotek khusus bagian kosmetik kini telah dibuka. Nona Clue juga sudah mendapatkan apoteker berwawasan luas sesuai dengan permintaan Palma. Setelah itu Palma melakukan rapat lagi dengan karyawannya, yang mana Charlotte melaporkan kalau apotek Palma kini sudah disukai orang-orang. Tempatnya nyaman serta harga obatnya sangat terjangkau. Lalu Palma dipanggil oleh Sang Ratu untuk menemuinya. Sang Ratu mengatakan sebelum Palma menjual produk barunya, ia terlebih dahulu harus mencobanya. Palma meminta maaf dan juga ternyata sudah menyediakan produk barunya lagi. Ketika memakainya, Sang Ratu sangat senang karena bibirnya menjadi mengkilat dan terasa lembut. Palma juga berterima kasih kepada Sang Ratu karena sudah mengeluarkan dekret pelarangan memakai bubuk putih. Namun Sang Ratu mengatakan
Akibat dari dekret itu, banyak perusahaan yang akan bangkrut. Palma mengatakan bahwa untuk solusi masalah tersebut, ia akan membagikan resep pembuatan kosmetiknya, sehingga pengusaha yang lainnya juga bisa membuatnya. Palma kemudian memutuskan untuk liburan dan mengikuti ayahnya yang pergi ke pelabuhan. Palma dan yang lainnya pergi ke pinggir laut untuk bermain-main, hingga tiba-tiba Belen terseret ombak dan terbawa ke tengah laut. Palma pun berusaha menyelamatkan Belen sebab ia tak mau lagi kehilangan adiknya seperti di kehidupannya sebelumnya. Hingga tiba-tiba teknik suci dari Palma akhirnya keluar dengan menggunakan tangan kanannya, yang mana tangan kanannya itu bisa menghilangkan keberadaan suatu saat. Belen pun akhirnya bisa diselamatkan. Kejadian itu ternyata ada yang melihatnya dan melaporkannya kepada kelompok tertentu, yang mana ketua dari kelompok itu memerintahkan agar mencari anak yang bisa menghilangkan suatu saat, karena menurutnya itu adalah kelainan dan harus dibinasakan. Sementara itu Palma kini kembali membuka apotiknya, dan orang-orang yang datang semakin ramai, bahkan lebih banyak lagi dari yang sebelumnya. Namun Palma melihat ada 2 orang yang berjubah putih dan mencurigakan. Ketika ia menyapanya, orang-orang itu malah langsung pergi. Palma pun memberitahu hal itu kepada Ellen dan Charlotte, yang mana mereka berdua juga mencurigai kedua orang itu. Menurut Palma, orang-orang itu sepertinya tidak berniat untuk membeli obat, sebab mereka tidak melihat obat-obat yang ada di rak obat. Ellen merasa orang-orang itu sepertinya bukan dari serikat yang ada di kota mereka. Jubah putih seperti yang mereka pakai, sama sekali ia tak pernah melihatnya. Esok paginya, ketika penjaga apotik akan melakukan pergantian sip, tiba-tiba kereta kuda pembawa tanah datang menerobos masuk dan merusak apotik Palma. Penjaga itu kemudian melaporkannya kepada Palma, yang mana hal itu membuat Bruno marah karena telah berani bermacam-macam dengan keluarganya. Bruno lalu menanyakan kepada Palma apakah ada orang yang ia curigai. Palma merasa sepertinya pelakunya itu antara serikat apoteker atau orang berjubah putih. Namun ia tak mau memberitahu ayahnya sebab menurutnya menuduh tanpa adanya bukti itu tidaklah bagus. Palma akhirnya pergi ke apotik, sementara Bruno akan melaporkan kejadian itu kepada sang ratu. Ketika sampai di apotiknya, Sedik dan yang lainnya kini tengah membersihkan kekacauan yang terjadi. Sedik mengatakan kereta kuda yang menerobos itu sudah dipindahkan, akan tetapi tanah dan lumpurnya masih berserakan. Ia lalu memurnikan lumpur tersebut karena baunya yang menyengat. Setelah itu Sedik melaporkan bahwa ruangan peracikan Palma masih baik-baik saja. Ellen dan Charlotte pergi ke toko cabang untuk membawa obat-obat yang masih bisa digunakan. Jika nantinya ada orang yang akan datang memeriksa atau membeli obatnya, mereka nantinya akan meresepkannya saja untuk pergi ke apotik cabang. Lalu tiba-tiba Jin datang membawa orang-orangnya untuk membantu Palma. Begitu pula dengan orang-orang yang berada di sekitar apotiknya datang membantunya. Sedik mengatakan bahwa orang-orang sepertinya sudah menyayangi apotik Palma. Hal itu pun membuat mereka berdua langsung berterima kasih kepada orang-orang yang datang membantu. Tak lama kemudian, seorang wanita datang meminta tolong kepada Palma. Ia mengatakan ayahnya jatuh pingsan dan sampai sekarang belum sadar. Orang-orang menyuruh Palma untuk pergi memeriksanya saja dan biarkan mereka yang membersihkan apotiknya. Palma akhirnya pergi bersama dengan wanita tersebut. Ketika di tengah jalan, wanita itu mengatakan bahwa ayahnya sedang berada di atas bukit. Lalu saat Palma mendatangi bukit itu dan melihatnya, wanita tersebut sudah tak ada, yang mana ternyata orang-orang berjubah putih kini sudah menunggu Palma. Orang itu kemudian memperkenalkan dirinya bahwa ia berasal dari pengadil kuil agung bernama Solomon. Mereka akan menangkap Palma karena diduga Palma adalah orang yang sesat. Para anggotanya pun mulai mencoba menangkap Palma. Akan tetapi semua serangan yang mereka berikan sama sekali tidak mempan. Palma bisa menahan serangan mereka, bahkan menghilangkannya. Hingga akhirnya Solomon memerintahkan mereka untuk menyerang bersama-sama. Palma ternyata masih hidup dan tidak tergores sedikit pun. Karena tak bisa terus menahan serangan mereka,
Dengan terpaksa Palma juga harus menyerang. Hal itu membuat Solomon jatuh dari kudanya dan mengalami patah tulang. Solomon melihat ada tanda di bahu Palma. Ia pun menyadari kalau Palma adalah dewa farmasi. Mereka pun meminta maaf atas kelancangan mereka menyerang dewa farmasi. Untuk itu, Solomon akan menebus kesalahannya dengan mengorbankan nyawanya. Namun Palma bergegas menghentikannya karena ia tak mau ada yang terbunuh. Ia kemudian memeriksa kondisi dari kaki Solomon, yang mana kakinya sudah patah dan harus segera dioperasi. Sehingga ia memutuskan akan segera melakukan operasi di tempat itu agar nyawa Solomon bisa selamat. Palma lalu menjelaskan kepada Solomon apa yang akan ia lakukan. Ia pertama akan memberikan antibiotik kepada Solomon, setelah itu menyuntikannya dengan obat bius dan akan memulai operasinya. Setelah melakukan operasi selama beberapa jam, Solomon pun kini berhasil disembuhkan. Akan tetapi, Palma mengatakan kepada anggota yang lainnya agar segera membawa Solomon ke kuil mereka untuk beristirahat. Ia nantinya juga akan datang mengunjungi Solomon untuk melakukan perawatan, serta ia memberitahu mereka agar merahasiakan apa yang terjadi hari ini. Karena ia sebenarnya hanya ingin menyembuhkan orang-orang sebisa mungkin dengan kekuatannya. Beberapa bulan kemudian, Solomon kini telah sembuh dan telah menjadi kepala kuil kekaisaran. Ia datang menemui Palma untuk mengucapkan rasa terima kasihnya. Ia kemudian mengatakan bahwa tujuan sebenarnya datang ke apotik Palma adalah untuk memberikan sesuatu. Solomon ternyata memberikan tongkat suci dewa farmasi kepada Palma. Tongkat tersebut bisa digunakan untuk bertahan, menyerang, mendiagnosa, bahkan menyembuhkan penyakit. Lalu ketika Ellen ingin memegang tongkat itu, ternyata ia tak bisa. Solomon menjelaskan bahwa tongkat suci dewa farmasi hanya bisa digunakan oleh dewa farmasi saja. Solomon mengatakan dengan menambahkan energi sihir ke tongkat itu, maka Palma juga akan bisa terbang menggunakan tongkat suci tersebut. Sebelum pulang, Solomon menanyakan siapa yang telah merusak apotik Palma dengan kereta kuda. Sebab untuk kejadian itu bukanlah ia yang melakukannya. Namun Palma mengatakan bahwa pelakunya masih misteri dan belum ditemukan. Solomon juga memberikan Palma sebuah kalung yang bisa menekan kekuatan sucinya, yang mana kalung itu kini bisa membuat Palma memiliki bayangan. Palma sangat senang karena dengan begitu ia kini bisa berjalan-jalan santai di siang harinya. Ia pun mulai menemani Belen yang ingin berbelanja di kota. Sebab baru kali ini Palma bisa berjalan menikmati cahaya matahari bersama dengan Belen di tengah kota. Lalu Palma melihat ada seseorang yang datang ke apotik membeli obat. Ia marah karena apotik itu tidak menjual obat seperti yang dijual di apotik Palma. Pemilik dari apotik itu yang bernama Pilen mengatakan bahwa ia tak bisa menjualnya sebab obat-obat dari apotik Palma belum diakui dari serikat apoteker sehingga ia tak bisa menjualnya. Palma pun terus memikirkan kata-kata dari Pelin sebab para apoteker sepertinya terikat dengan serikat farmasi. Untuk itu, ia memberitahu Ellen bahwa ia akan membuat serikat baru. Ia ingin ada serikat peracik obat agar rakyat biasa juga bisa menjual obat racikan mereka. Ellen pun setuju karena dengan adanya apotik cabang mereka, maka mereka bisa membuatnya sebab aturannya itu minimal memiliki 2 apotik untuk membuka serikat baru. Sementara itu, Serikat Sains Apoteker kini sedang mengadakan pertemuan. Mereka kesal kepada apotik Palma yang terus saja berkembang dan banyak pengunjung. Orang-orang di Serikat Apoteker ternyata sudah tahu kalau Peron lah yang telah mengirim kereta kuda di apotik Palma. Lalu, malamnya, Pelin sangat panik sebab ia tak bisa membuatkan obat untuk anaknya yang sedang sakit. Hingga esoknya ia kemudian pergi menemui dokter untuk mengobati anaknya. Akan tetapi karena dokter tidak ada, Palma pun menawarkan diri untuk mengobati anaknya. Pelin awalnya tak mau, namun melihat anaknya yang sudah panas tinggi, ia akhirnya terpaksa menerima tawaran dari Palma. Mereka berdua lalu pergi ke apotik Palma dan lewat pintu belakang. Pelin mengira mungkin karena ia hanya rakyat biasa sehingga ia harus lewat pintu belakang.
娘さんをそちらに。 Saat di dalam, Palma menyuruh Pelin untuk memakai masker. Pelin pun menanyakan apa fungsi dari masker itu. Palma menjelaskan bahwa masker itu dapat melindungi mereka dari penularan penyakit pasien. Dengan kata lain, benda untuk menangkal penyakit. Seketika, Pelin langsung tersadar bahwa sebelumnya mereka lewat pintu belakang itu bukan karena ia rakyat biasa, melainkan untuk menghindari orang-orang tertular dari penyakit anaknya. Palma pun kini mulai memeriksa secara detail tentang anaknya, mulai dari umurnya, berat badannya, hingga kapan terakhir ia makan. Hal itu membuat Pelin merasa kagum sebab Palma sangat totalitas dalam melayani pasiennya. Setelah memeriksanya, Palma lalu memberitahu Pelin bahwa anaknya tidak terjangkit penyakit apapun. Hanya saja anaknya sedang mengalami demam parah sebab anaknya terkena virus influenza. Palma lalu memberikan obat hirup yang akan digunakan oleh anak Pelin. Malamnya, kini keadaan anak Pelin sudah baikan. Hal itu kembali membuat Pelin terkagum-kagum sebab obat dari Palma sangatlah manjur. Ia pun bergumam, pantas saja serikat apoteker tak bisa mengalahkan apotik Palma. Sebab apotik Palma sangat berbeda jauh dengan mereka. Ketika telah berada di rumahnya, Pelin sangat galau karena ia juga ingin menjual obat Palma serta menjual obat racikannya sendiri. Akan tetapi itu tak bisa ia lakukan karena jika melawan serikat apoteker, maka ia sama saja membunuh profesinya sendiri. Esoknya, ketika rapat sedang berlangsung di serikat apoteker, Peron menanyakan pendapat dari Pelin tentang apotek dunia lain. Sebab apotiknya lah yang paling dirugikan karena jaraknya sangat dekat dengan apotik dunia lain. Pelin akhirnya memberanikan diri menceritakan semuanya. Ia mengatakan bahwa di apotik dunia lain itu semua pasien dianggap sama. Tak ada pasien rakyat biasa, pasien bangsawan, pasien miskin, ataupun pasien kaya. Ia mengetahui itu karena ia baru saja membawa anaknya ke apotik tersebut. Jika saja ia tak membawa anaknya ke tempat itu, kemungkinan anaknya pasti sudah mati. Peron marah karena Pelin pergi ke apotik dunia lain yang sudah jelas-jelas musuh dari serikat apoteker. Peron menjelaskan bahwa semua bangsawan itu sama saja, dan Palma, pemilik dari apotek itu, cepat atau lambat pasti akan berbaur juga dengan bangsawan lainnya. Untuk itu, mereka harus segera menyingkirkan Palma karena jika Palma masih ada, para pengunjung akan lebih memilih untuk pergi ke apotiknya daripada ke apotik mereka, dan itu bisa membuat mereka sangat rugi. Pelin pun menantang hal itu karena menurutnya mengapa bukan mereka saja yang berubah. Sebab obat-obat yang mereka jual juga itu khasiatnya belumlah jelas. Sementara di apotik dunia lain, khasiatnya sudah jelas dan lebih logis pengobatannya. Peron pun semakin marah dan akhirnya mengusir Pelin dari serikat apoteker. Pelin sangat bersedih karena apotiknya sudah dihancurkan oleh serikat apoteker. Palma yang sedang berjalan-jalan melihat keadaan dari apotik Pelin. Pelin pun menjelaskan semuanya dan mengatakan bahwa ia mungkin akan ke negeri lain. Sebab untuk membuka usaha lagi, ia harus bergabung dengan serikat. Palma yang baru saja membuat serikat lalu menawarkan Pelin untuk bekerja sama dengannya. Yang mana itu membuat Pelin sangat senang sebab ia kini bisa memiliki harapan lagi. Hingga beberapa minggu kemudian, Pelin akhirnya membuka apotiknya lagi. Ia sebenarnya ragu kalau apotiknya akan banyak pengunjung sebab ia hanyalah rakyat biasa. Namun ketika membuka pintunya, ternyata orang-orang sudah banyak menunggu di depan apotiknya. Orang-orang banyak yang ke tokonya karena Pelin sudah bekerja sama dengan Palma dan obat-obatnya pasti akan sama juga. Sementara itu Palma sedang sarapan bersama dengan keluarganya. Pelayan Bruno kemudian datang membawakan surat yang dikirimkan dari Pele, yaitu kakak Palma. Yang mana di surat itu ia mengabarkan kalau ia mungkin akan terlambat pulang. Bruno kemudian memberitahu Palma untuk menemuinya setelah mereka sarapan. Lalu Palma yang sudah selesai sarapan kini datang ke ruangan ayahnya. Ayahnya pun memberitahu bahwa bulan depan akan diadakan basar di ibu kota. Para pedagang dari seluruh dunia akan berkumpul di ibu kota kekaisaran. Untuk itu mereka harus berhati-hati sebab ada wabah yang terjadi di Pulau Pante yang berada di negara tetangga.
Berdasarkan surat dari Pale, sudah sekitar 1.000 orang yang tewas akibat wabah itu. Tim penelitian akademi telah membawa sampelnya untuk diteliti. Akan tetapi, 2 orang dari peneliti itu malah meninggal, yang menandakan kalau itu adalah penyakit menular. Sementara itu ada kapal pedagang dari negara tetangga yang membawa banyak barang untuk dipasarkan, dan salah satu barangnya berasal dari Pulau Pante. Palma menanyakan apakah masih ada sampel sisa yang bisa ia teliti. Namun ayahnya mengatakan bahwa sampel yang dibawa oleh peneliti telah dibakar sampai habis. Begitu pula dengan 2 peneliti yang telah meninggal, serta ruangan penelitian mereka kini sudah ditutup. Menurut informasi Pale, salah satu dari peneliti itu kulitnya menjadi hitam akibat dari kematian sel-sel yang ada di tubuh mereka. Para peneliti itu juga sebelumnya sudah membuat sketsa dari hasil penelitian yang dilakukan. Palma pun meminta agar ayahnya menyuruh Pale untuk mengirimkannya sketsa tersebut, sebab ia mungkin tahu apa penyebab dari wabah yang terjadi di Pulau Pante. Beberapa hari kemudian, Palma kini telah mendapatkan kiriman gambar sketsa dari Pale, yang mana ketika Palma melihat sketsanya, ia sangat terkejut karena itu adalah sketsa bakteri yang menyebabkan penyakit pes bubo. Palma tidak menduga kalau penyakit itu ada juga di dunianya sekarang. Palma dan Ellen kemudian memerintahkan 2 orang untuk pergi ke kota pelabuhan guna membuka tempat karantina. Orang-orang yang datang dari negeri lain sebelum masuk ke kota terlebih dahulu akan dikarantina dan diperiksa. Setelah itu Palma pergi menemui ayahnya dan menjelaskan semuanya. Sketsa yang dikirimkan oleh kakaknya itu adalah bakteri penyebab dari penyakit pes bubo yang disebut wabah hitam. Bakteri tersebut ditularkan melalui kutu yang hidup di hewan pengerat. Ayahnya pun ingin agar kapal yang sebelumnya berlabuh di Pulau Pante tidak boleh berlabuh di pelabuhan mereka. Palma mengatakan bahwa ia sudah mengutus 2 orang ke kota pelabuhan untuk melakukan karantina. Ia juga sudah membuat obat untuk melawan bakteri penyebab wabah hitam. Ia juga sudah memerintahkan para apoteker untuk membagi dosis obatnya. Namun, menurut Palma, pertarungan pertama yang mereka harus lakukan adalah mencegah agar tidak ada orang yang terinfeksi. Untuk itu, mereka harus memberitahukannya kepada sang ratu. Mereka berdua kemudian pergi menemui sang ratu dan menjelaskan apa yang telah terjadi. Sang ratu pun memerintahkan agar memperketat penjagaan di pos gerbang dan juga melakukan pemeriksaan. Palma juga memberitahu sang ratu agar menyuruh semua orang menghabisi tikus yang ada di rumahnya, serta merendam pakaian mereka dengan air panas agar kutu yang ada di pakaian mereka bisa mati. Setelah itu Palma menemui Pelin dan menanyakan obatnya, yang mana Pelin telah selesai membagi dosis obatnya sesuai permintaan Palma. Lalu, Palma pun menitipkan kepada Pelin untuk menjaga kekaisaran. Palma ingin Pelin nantinya membagikan obat itu kepada semua orang di kota secara gratis, serta Pelin yang harus mengontrol proses karantina yang akan dilakukan di gerbang kota, sebab dirinya kini akan berangkat ke kota pelabuhan. Palma juga pamit kepada Sedik dan Charlotte serta menitipkan untuk menjaga apotik mereka. Palma sebenarnya merasa ragu apakah ia bisa melawan wabah hitam, sebab penyakit itu hanya pernah ia pelajari di buku sejarah. Akan tetapi Charlotte dan yang lainnya memberikan semangat kepada Palma, sehingga Palma kini bertekad akan memberantas wabah hitam dan kembali dengan selamat. Mereka berdua kini telah sampai di kota pelabuhan dan menemui 2 orang utusan mereka sebelumnya, yang mana kedua utusannya itu telah membuat daftar kapal yang akan diperiksa. Setelah itu Ellen dan Palma kemudian pergi ke kapal itu untuk melakukan pemeriksaan. Palma pun mulai melakukan pemeriksaan di kapal pertama. Mereka memeriksa dari awak kapal hingga barang-barang dari kapal tersebut. Lalu ketika mereka akan melanjutkan pemeriksaan kepada kapal yang selanjutnya, orang-orang di kapal itu malah saling meminta agar diperiksa terlebih dahulu, sebab mereka sudah 2 hari berada di atas kapal dan belum menurunkan barangnya. Mereka juga marah karena yang datang memeriksanya ternyata adalah anak kecil. Tiba-tiba, kapal dari pasukan angkatan laut kekaisaran datang, dan pemimpin dari pasukan angkatan laut itu ternyata adalah Jin. Ia pun mengatakan akan menembak apabila ada kapal yang tidak mau diperiksa.
Palma pun berterima kasih kepada Jin karena sudah membantunya menertibkan orang-orang. Jin merasa itu bukanlah apa-apa, sebab ia membantu agar Palma segera membuka apotiknya kembali. Yang mana permen yang suka ia beli itu ternyata ia suka bagikan kepada awak kapalnya. Lalu ketika Palma sedang beristirahat di posko pemeriksaan, tiba-tiba seseorang datang menyampaikan bahwa banyak warga desa Estaku yang mengalami demam tinggi. Awalnya mereka menganggap hanya demam biasa, namun setelah jatuh korban jiwa, demamnya menyebar dengan cepat. Orang-orang yang datang ke kota kekaisaran merasa pemeriksaan di kota pelabuhan itu lama, sehingga mereka memilih masuk secara ilegal melalui desa Estaku yang merupakan desa nelayan. Palma akhirnya memutuskan untuk pergi ke desa Estaku dan menyuruh Ellen untuk menangani kota pelabuhan. Ketika sedang menuju desa Estaku, Palma hampir saja terjatuh dan menabrak pohon. Untungnya dengan tongkat sucinya ia bisa menembus pohon tersebut. Lalu saat sampai di desa Estaku, beberapa orang kini tengah bersiap untuk meninggalkan desa. Palma yang sudah datang langsung menghentikan mereka semua. Ia ingin agar mereka kembali ke dalam desa dan ia akan mengobatinya. Akan tetapi orang-orang itu malah menolaknya dan akan menyerang Palma, sebab mereka merasa jika masuk ke dalam desa mereka pasti akan mati. Palma dengan terpaksa harus mengurung orang-orang itu dengan teknik sucinya. Ia pun menjelaskan akan membantu mereka agar penyakitnya bisa sembuh. Untuk itu ia ingin agar mereka membantunya dan bekerja sama. Orang-orang akhirnya percaya dengan Palma setelah melihat kekuatannya dan tahu kalau Palma adalah apoteker kekaisaran. Palma pun menjelaskan apa yang akan ia lakukan, yang mana ia akan membagi desa menjadi 3 tempat. Yang merah untuk gejala parah, yang kuning untuk orang yang sudah terpapar, sementara yang biru untuk yang masih sehat. Ia melakukan itu semua untuk mencegah penyakitnya tersebar. Di sisi lain, Jin yang berada di lautan kini menemukan kapal yang masuk ke kota secara ilegal. Mereka pun melihat ada tanda bantuan di kapal itu. Lalu ketika memeriksanya, ternyata orang-orang di kapal itu telah terkapar semua. Jin tak mau jika ada yang pergi memeriksa kapal itu, karena bisa saja kapal mereka ikut terpapar. Ia merasa sepertinya sudah tak ada yang selamat di kapal itu. Ia terpaksa harus menenggelamkan kapal tersebut dan menyuruh anggotanya untuk bersiap-siap. Para awak kapal kini mulai mempersiapkan meriamnya dan menunggu arahan. Sementara itu, Jin mengingat kata-kata Palma yang sebelumnya memberitahunya bahwa pemeriksaan yang mereka lakukan itu bukanlah untuk menghalangi kebebasan para pedagang, akan tetapi untuk menyelamatkan orang-orang. Ia ingin agar para pedagang itu bisa kembali dengan selamat ke negaranya masing-masing, serta ia tak mau kalau mereka juga yang malah menjadi sumber penyakit di negaranya. Jin kesal karena jika saja mereka mau mematuhi peraturan untuk diperiksa, mereka semua yang ada di kapal itu pasti masih bisa diselamatkan. Justru mereka malah meremehkan wabah hitam dan menyia-nyiakan pengobatan yang akan dilakukan. Ia sebenarnya kasihan dengan kapal itu, namun mereka tetap harus menenggelamkannya dan memastikan tidak ada puing-puing dari kapal itu yang sampai ke pulau. Ia pun akhirnya memerintahkan para anggotanya untuk menenggelamkan kapal tersebut. Sementara itu Palma kini pergi ke tempat isolasi para warga desa yang terkena wabah itu. Saat masuk di dalam, salah satu dari orang yang merawat ternyata adalah bawahan dari Solomon. Ia pun melaporkan kepada Palma tentang kondisi pasiennya. Palma mulai memberikan arahan agar mereka memberikan obat kepada pasiennya. Sementara ia akan memeriksa siapa saja pasien yang sudah terkena wabah hitam. Setelah memeriksanya, Palma menemukan ada 12 orang yang terjangkit bakteri pes bubo, sementara 1 orang hanya terkena demam biasa sehingga ia diperbolehkan untuk keluar. Palma juga meningkatkan efektivitas obatnya dengan menggunakan teknik sucinya. Orang dari Solomon kemudian menanyakan apa yang akan mereka lakukan lagi, sebab mereka sudah meminumkan semua obat kepada pasien yang terjangkit. Palma lalu memerintahkan agar mereka segera mengejar awak kapal yang masuk secara ilegal. Ketika menemukannya nanti, bakar semua barangnya
dan berikan mereka obat bagi yang terinfeksi. キャスパー先生。 Di sisi lain, seorang profesor bernama Casper yang bekerja di Akademi Sekolah Farmasi Kekaisaran kini sedang merasa galau sebab penelitian yang ia lakukan akan ditutup karena ia tak lama lagi pensiun. Lalu, tiba-tiba seseorang datang menyampaikan bahwa kepala akademi memanggilnya. Saat menghadap kepada Bruno, Casper langsung berterima kasih karena sudah diizinkan melakukan penelitian. Ia juga akan segera membersihkan barang-barangnya yang ada di lab penelitiannya. Bruno langsung menghentikan perkataan Casper sebab ia memanggilnya bukan untuk menghentikannya. Ia ingin agar Casper menyelamatkan dunia karena hanya ia saja yang bisa melakukan tugas tersebut. Sebab keahlian Casper adalah meneliti mikroorganisme. Bruno ingin agar Casper mencari mikroba baru serta mengekstrak zat yang ada di dalamnya sehingga bisa dijadikan obat baru. Dengan kata lain, Casper akan membuat antibiotik. Bruno pun menunjukkan catatan yang telah dibuat oleh Palma, yang mana catatan itu membuat Casper sangat terkejut sebab isinya sangat detail dan mudah dimengerti. Namun setelah melihat catatan itu, Casper mengatakan bahwa mikroba yang diinginkan di catatan Palma sudah ia kembangkan dari 2 tahun lalu di lab penelitiannya. Bruno pun sangat terkejut dan bergegas memeriksanya. Benar saja, di lab penelitian Casper sudah terdapat banyak mikroba yang ia kembangkan. Bruno akhirnya menunda masa pensiun Casper dan akan memberikan anggaran khusus untuk penelitian Casper. Sebab Akademi Kekaisaran mulai sekarang akan fokus mengembangkan obat baru melalui mikrobanya. Lalu, seseorang datang memanggil Bruno karena ada laporan masuk dari kota pelabuhan, yang mana Bruno pun langsung melaporkan hal itu kepada sang ratu. Ia mengatakan bahwa telah terjadi wabah hitam di desa Estaku dan Palma sedang menanganinya. Akan tetapi ada beberapa awak kapal yang lolos dan sedang menuju kota Kekaisaran. Kemungkinan mereka akan sampai hari ini atau besok. Sang ratu pun memerintahkan agar mereka memperketat penjagaan di gerbang, terutama gerbang yang menuju kota pelabuhan. Sementara itu Palma yang sedang mengobati pasien di desa Estaku kini pamit untuk mengejar orang-orang yang lolos. Ketika di tengah jalan, ia pun melihat para anggota Solomon yang sudah menemukan orang-orang tersebut. Akan tetapi ketika menanyainya, ternyata beberapa orang sudah menuju kota Kekaisaran. Terdapat 5 kesatria suci dan 1 boks hewan pengerat. Palma pun marah karena hewan pengerat itulah yang jadi pembawa bakterinya karena hewan itu juga yang diambil dari Pulau Pante. Namun, Palma juga heran mengapa ada kesatria suci yang mengawal mereka. Sepertinya memang mereka sengaja menyebarkan wabah itu untuk menghancurkan Kekaisaran. Esoknya, para kesatria suci dari negara tetangga itu kini telah sampai di kota Kekaisaran. Mereka pun berhasil menerobos masuk dengan menghancurkan gerbang kota. Setelah masuk di dalam, mereka langsung melepaskan hewan pengeratnya, serta membuatnya terbang agar menyebar di kota Kekaisaran. Sementara itu, Pelin yang sedang menjaga posko karantina bergegas mengamankan obat-obatnya. Sebab obat-obat untuk penyakit wabah hitam semuanya berada di poskonya itu. Bel tanda bahaya kini dibunyikan agar semua orang menutup pintu rumah dan jendelanya. Di sisi lain, sang ratu kini sedang mengadakan pertemuan mendadak dengan pejabat kerajaan. Ia mendapatkan laporan bahwa kesatria suci negara tetangga telah menyerang Kekaisaran. Akan tetapi, sang ratu heran mengapa negara tetangga menyerang hanya dengan pasukan yang kecil. Walaupun raja mereka baru saja mati, namun mereka masih bersekutu. Sebab belum ada pengumuman tentang pemberhentian sekutu mereka. Sang ratu pun mempertanyakan siapa dalang di balik penyerangan itu. Bruno mengatakan ia sebelumnya mendengar bahwa 3 tahun yang lalu kerajaan tetangga merekrut ahli farmasi dari rakyat biasa. Ciri khas dan metode pengobatan orang itu sama seperti orang yang ia kenal. Orang itu telah menemukan banyak obat baru dan terkenal jenius. Namun karena selalu melakukan eksperimen kepada manusia, ia akhirnya ditangkap oleh pengadil kuil serta teknik sucinya disegel dan diasingkan menjadi rakyat biasa. Objek penelitiannya adalah racun yang bisa menyebar melalui manusia, termaksud
penyakit wabah. Orang itu adalah mantan teman sekolahnya serta teman sejawatnya yang bernama Sade. Sementara itu penjaga gerbang kini sedang kewalahan melawan kesatria suci. Untungnya Solomon datang membantu mereka dan menangkap para kesatria suci. Lalu Palma yang telah sampai di kota melihat kalau hewan pengeratnya sudah menyebar. Beberapa orang juga kini sudah terinfeksi bakteri pes bubo. Palma kemudian menemui ayahnya dan bersama-sama mengecek kesatria suci yang sudah ditangkap. Kesatria suci itu mengatakan bahwa mereka hanya melakukan apa yang diperintahkan. Sebab jika tak melakukannya, para penduduk yang sedang disandra akan dihabisi. Orang yang menyuruh mereka itu memiliki tanda di pipinya. Bruno pun semakin yakin kalau dalang dibalik semua ini adalah Sade. Palma kemudian menyadari ada sesuatu yang aneh di apotiknya dan bergegas memeriksanya. Begitu pula dengan Bruno yang tahu sepertinya Sade sudah muncul di tengah kota untuk memastikan eksperimennya. Sementara itu Charlotte dan Sedik juga kembali ke apotik untuk memeriksa keadaan. Akan tetapi Sade yang sudah berada di dalam langsung menghabisi mereka. Palma dan Bruno yang sudah sampai di apotik melihat kalau Sade sudah berada di dalam apotik. Saat masuk di dalam, mereka melihat Charlotte dan Sedik sudah dalam keadaan terkapar. Bruno akhirnya melawan Sade, sementara Palma mencoba menyembuhkan mereka. Palma kesulitan menyembuhkannya sebab Sade memberikan banyak racun kepada mereka berdua. Untungnya, Palma berhasil menemukan penangkalnya dan menyembuhkan mereka. Sementara Bruno masih terus melawan Sade yang kini sudah menjadi seperti iblis. Akan tetapi, serangannya itu tak bisa menembus pertahanan Sade, sehingga ia harus kalah melawan Sade dan kini giliran Palma yang akan melawannya. Sade mengira ia dapat dengan mudah mengalahkan Palma, namun Palma yang ternyata dapat menghilangkan sihir Sade. Ia merasa Sade sudah tak bisa disembuhkan dan harus dimusnahkan. Ia akhirnya menyerang dengan sekuat tenaga hingga sampai keluar apotik. Hasil dari serangan yang ia berikan menimbulkan cahaya suci, dan cahaya suci itu pun menghilangkan wabah yang ada di kota kekaisaran. Setelah itu, penanganan dan pengobatan wabah hitam terus berlanjut. Pemeriksaan di kota pelabuhan masih dilakukan oleh Ellen demi mencegah masuknya penyakit melalui pelabuhan. Palma membuat dosis tambahan untuk obat wabah hitam, serta ia memerintahkan para apoteker di serikatnya untuk membagikan obatnya ke wilayah yang terinfeksi. Pemulihan kota yang hancur juga berjalan lancar. Sekolah farmasi di kerajaan kini telah menemukan antibiotik baru dan Casper sedang berusaha mengkarantinanya serta membudidayakannya. Di saat yang bersamaan, vaksin untuk berbagai penyakit menular terus dikembangkan. Hingga 2 bulan kemudian, kini sang ratu memberikan pengumuman bahwa ancaman penyakit wabah hitam telah berakhir. Orang-orang di kota kekaisaran pun mulai merayakan atas hilangnya wabah hitam. Sementara Palma kini telah membuka kembali apotiknya setelah libur selama 2 bulan. Orang-orang juga mulai berdatangan kembali ke apotik Palma untuk membeli obatnya.